Peristiwa di Indonesia yang tidak sesuai dengan paradigma Pancasila. Anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Firiani Siregar. Perkenalkan, nama saya Almira Fauzia. Perkenalkan, nama saya Amelia Mahmudah. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Al-Azizi. Perkenalkan, nama saya Asiful Salsabi. Perkenalkan, nama saya Irwan Agustian Mustafa. Nama Naufal Zarfan Latunoli. Perkenalkan, nama saya Cesha Nandita Zakiatul Azhar. Nama Hamdan Sagala. Nama saya Zaki Biawari. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan contoh kasus dalam bidang politik yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah konflik internal partai. Konflik internal partai bukan hal yang baru dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Hal ini sudah ada sejak zaman pemerintahan Soekarno. Begitu rezim Orde Baru runtuh, partai-partai yang baru lahir yang dimana kehadiran partai tersebut diharapkan untuk bisa menyampaikan aspirasi masyarakat, tetapi malah sebaliknya. Dalam partai tersebut terdapat konflik-konflik internal, salah satunya adalah perebutan kekuasaan, korupsi, dan lain sebagainya. Penyebab konflik internal partai salah satunya adalah konsolidasi partai yang rapuh dan adanya perbedaan kader yang amat beragam. Dengan adanya perbedaan kader yang amat beragam ini membuat para kader-kader melakukan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Salah satunya adalah membeli suara. Peristiwa di Indonesia yang tidak sesuai dengan paradigma Pancasila, khususnya dalam bidang politik. Mengutip berita dari CNN Indonesia yang dirilis pada tanggal 5 April 2019 yang mengatakan bahwa Bawaslu menganalisis kemungkinan terjadinya jual beli suara yang akan terjadi pada pemilihan suara tahun 2019. Bawaslu memprediksi ada 8 modus money politik atau politik uang yang akan terjadi dalam pemilu 2019 seperti yang diungkapkan oleh Bahtiar Baital selaku asistensi bidang hukum Bawaslu dalam diskusinya di Jakarta. Dari beberapa prediksi 8 modus money politik, modus yang kemungkinan bisa dilakukan diantaranya ialah yang pertama, memanfaatkan sisa surat suara yang tidak terpakai di TPS untuk dicoblos dan diberikan kepada kubu yang sudah memesan kepada oknum kelompok penyelenggara pemungutan suara atau disebut dengan KPPS. Kemudian, dugaan yang kedua yaitu menuliskan hasil yang berbeda antara yang ada pada lembar C1 dengan penulisan. PPK melakukan pengalihan suara dari satu atau lebih calon kepada calon dari parpol dan dapil yang sama. Dugaan yang ketiga ialah pengalihan suara parpol kepada calon dengan persetujuan KPPS atau PPK. Pengalihan tersebut dengan persetujuan ketua dan anggota KPPS maupun PPK dengan alasan urusan internal partai. Dan dugaan yang terakhir yaitu dugaan politik uang yang terjadi di sejumlah daerah. Identifikasi masalah. Baiklah, dari kasus atau fenomena ini dapat kita identifikasi bahwasanya kasus ini sangat bertentangan dengan nilai Pancasila, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi fenomena ini bertentangan dengan nilai keadilan. Dan dapat kita ketahui juga bahwasanya fenomena ini juga bertentangan dengan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang membahas tentang pemilu. Bahwasanya ini bertentangan dengan asas-asas pemilu yang mana adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pendapat saya tentang kasus jual beli suara pada pemilu 2019 adalah tindakan yang tidak sesuai dengan sila kelima, yaitu berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena setiap orang pada masyarakat Indonesia ini mempunyai hak untuk memberikan suaranya dengan jujur. Kalau misalnya pejabat itu sebelum menjabat sebagai pejabat saja, baru jadi pemilu, sudah melakukan tindakan suap. Kalau misalnya dia jadi pejabat, ntar mau berapa uang yang akan dikorupsikannya. Kita sebagai masyarakat Indonesia, jika kita mendengar atau melihat kasus yang serupa yaitu jual beli suara, tindakan yang harus kita lakukan yaitu melaporkan kepada Bawaslu. Karena agar tidak terjadi kasus yang serupa, mari kita wujudkan Indonesia yang jujur dan bersih. Solusi. Ya, kami akan mengabarkan beberapa solusi atas permasalahan tersebut. Yang pertama dan paling utama adalah para saksi yang ditunjuk oleh partai politik ataupun gabungan partai politik harus mengikuti jalannya pemungutan suara dari TPS sampai tingkat tertinggi. Organisasi masyarakat sipil atau CSO harus berani dan aktif dalam mengingatkan apakah aparat Departemen Dalam Negeri, TNI, Polri, dan jajaran intelijen menjadi aparat negara yang memihak
atau bersifat imparsial. Solusi yang ketiga dari permasalahan ini adalah media massa juga dapat menjadikan watchdog dari pelaksanaan pemilu tersebut. Mereka sepatutnya menjadikan salah satu tiang demokrasi yang dapat dipercaya oleh rakyat. Yang keempat, para caleg dan partai politik di sini juga harus aktif memantau apakah terjadi kecurangan atau tidak pada berjalannya proses pemilihan legislatif ini. Untuk pemilu ini kita berharap agar pemilu legislatif ini benar-benar berlangsung secara jujur dan adil. Nah, ini merupakan pertaruhan bagi citra politik negara kita di mata internasional, di mata rakyatnya, dan di mata semua orang. Behind the scene. Halo guys, saya Noval, dan ini teman-teman saya dari kelompok 1. Muka kentut semua. Kami memberikan beberapa solusi yang terjadi di sejumlah daerah. Halo guys, saya Noval.